sebagaimana kami ada. Dan sore malam hari ini kami akan membuka hati kami untuk diam, belajar, membuka telinga untuk mendengar. Beri kami pemahaman akan kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami diajar, setiap kami dibentuk, setiap kami diproses dengan firman-Mu. Berbicara buat kami malam hari ini. Urapan seorang pengkhotbah turunkan atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom ibu-ibu. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Nah, malam hari ini kita mau sama-sama belajar kepada firman Tuhan tentang prinsip kesehatan berdasarkan Alkitab. Hidup yang sehat itu saya percaya dambaan setiap kita. Betul? Amin. Apalah artinya kita punya segala sesuatu, harta kekayaan, materi berlimpah, tetapi sakit-sakitan. Setuju ya Bu? Setiap kita manusia itu pengen sehat. Dan saya percaya orang gila pun pengen sehat. Cuma kita aja yang nggak ngerti. Ya, mereka pengen sehat, makanya mereka juga butuh makan kan, walaupun mengais-ngais dari tong sampah. Gitu, ya kan? Karena mereka juga pengen tetap bisa eksis dalam kehidupan mereka. Hanya saja caranya beda dengan yang waras. Setiap manusia pada prinsipnya menginginkan kesehatan. Nah, hari ini kita mau belajar prinsip kesehatan berdasarkan Alkitab. Saya tidak mau mengupas banyak dari sisi medis karena saya bukan dokter. Karena saya bukan medis. Sekalipun hari-hari ini saya banyak cari sebuah buku referensi tentang kesehatan. Lebih-lebih ketika ya ada pergumulan yang sedang dihadapi, ya baik oleh Papa sendiri sama Erwin khususnya. Saya cari banyak referensi tentang kesehatan. Saya temukan sebuah buku dari seorang dokter yang namanya Dr. Hong Jun Chung. Judul bukunya menarik, Mau Minum Obat Seumur Hidup. Ternyata dari materi paparan yang disampaikan, dia seorang ahli bedah. Waktu dia memasuki sekolah kedokteran, dia memiliki sebuah impian bahwa ketika dia menjadi seorang dokter dan ahli bedah, dia ingin bisa membantu banyak orang yang sakit. Oke, Rafael duduk ya, yang lu dan mandir ya, duduk. Oke. Nah, Dr. Hong Jong Sun ini seorang dokter ahli bedah di Korea. Dia punya sebuah impian bahwa pasien-pasien nanti yang dia tangani karena pengobatan secara medis dengan ilmu kedokteran di barat. Itu ilmu kedokteran barat itu menangani berbagai jenis penyakit itu dengan 3 cara. 1 obat, yang kedua injeksi, yang ketiga dengan operasi. 3 jenis ini yang paling umum dipergunakan untuk menangani penyakit, bahkan penyakit-penyakit yang berat. Dan dokter ahli bedah ini, dia begitu senang ketika dia sudah selesaikan sekolah kedokterannya ahli bedah. Tetapi apa yang dia temui ketika dia terjun di praktek, ternyata tidak semua orang yang mengalami sakit lalu mengalami proses pengobatan lalu mengalami pembedahan kok bisa kembali sakit. Salahnya di mana? Sudah dikasih obat-obatan kok tetap tidak bisa sembuh permanen. Caranya di mana? Dan dia belajar, lalu dia belajar tentang pengobatan dari timur, bukan dari barat, dari timur. Timur itu pengobatannya ada yang dikenal dengan akupuntur, ya kan? Kemudian juga teknik pernafasan dan juga tentang aliran darah. Nah, di situ yang menarik ketika saya baca materinya, menarik di situ. Ternyata induk dari segala penyakit yang ditemukan dari Dr. Hong Jong Sun ini adalah bahwa penyakit itu disebabkan karena darah kotor. Ada darah yang tercemar. Kalau darah di dalam tubuh manusia ini terhambat, tercemar, maka bisa dipastikan manusia itu akan mengalami gangguan
dalam fungsi organ-organ tubuhnya. Pencernaannya akan terganggu, kemudian kalau itu menghambat di pernapasan, paru-parunya terganggu, kalau itu sampai di jantung, jantungnya mengalami hambatan, ya. Lalu kemudian ada yang namanya nanti kalau dia masuk di fungsi lambung, asam lambung, kemudian dia menyerang di pankreas, bisa timbul yang namanya diabetes begitu, yang ada hipertensi, kemudian kalau nanti sampai di otak bisa pecah pembuluh darah, itu yang menyebabkan stroke. Nah, Dr. Hon Jong Chun ini belajar bahwa menurut ilmu medis dari timur itu ternyata kunci untuk bisa sehat itu ada di peredaran darahnya harus normal, harus stabil. Nah, bagaimana dengan yang memang sudah punya penyakit degeneratif? Degeneratif itu penyakitnya seperti apa? Hipertensi, kemudian juga diabetes, atau juga ada asam lambung. Bagaimana dengan orang-orang dengan keluhan yang seperti itu? Ternyata setelah menangani pengobatan tidak pakai sistem obat, tidak pakai sistem injeksi, tidak pakai sistem operasi, tapi hanya berdasarkan menangani gejalanya, yaitu membersihkan pembuluh darahnya, maka yang namanya hipertensi itu bisa sembuh total, diabetes itu bisa normal, kemudian tekanan jantung pun bisa normal. Dan ini yang menarik, ya. Jadi ini yang saya dapatkan dari buku ini. Kalau ibu-ibu sedang baca bisa cari referensinya. Dr. Hon Jong Chun, mau minum obat seumur hidup, karena walau bagaimanapun obat-obatan itu hanya sebuah sarana, bukan untuk bisa mendatangkan kesembuhan secara permanen. Suatu ketika saya pernah ditanya, yang bagus obat mana? Karena biaya kesehatan itu kan mahal sekarang, ya Bu. Memang sih ada BPJS, tetapi BPJS tidak semua bisa mengcover. Tidak semua bisa di-cover, bisa ditangani oleh BPJS. Ada penyakit-penyakit yang tidak bisa ditangani oleh BPJS karena memang pengobatannya terlalu mahal. Kalaupun penanganan perawatannya ditangani, obat-obatannya tidak ditangani karena memang obat-obatannya mahal. Dan ketika obat-obatannya sudah mahal, ya saya ketika antar Erwin itu untuk berobat ke spesialis, waduh, luar biasa. Kalau terus-terusan ke spesialis, dalam hati saya terus-terusan juga kantong jebol juga, ya. Kesehatan jasmaninya jebol, ya, kesehatan keuangannya juga jebol gitu. Kenapa? Karena kalau ikutin obat-obatan yang permanennya itu dalam hitungan 1 minggu bisa 2 juta, 1 minggu 2 juta, waduh, 1 minggu 2 juta gitu. Makanya saya ajukan, Dok, saya minta obat generik. Waktu saya bilang minta obat generik, obat yang murah begitu, mama saya yang protes. Kenapa obat generik? Nah, ada konsep pemikiran, sedikit pengantar dulu ya. Obat generik, kenapa obat generik? Obat generik mah jelek. Loh, saya bilang bukan masalah generik atau patennya, yang penting kandungannya. Kandungannya apa? Kalau kandungannya sama ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya obat generik, misalnya sakitnya sakit kepala, obat generik sakit perut, nah itu masalah. Tapi kalau memang kandungannya sama nggak masalah. Ya sok aja, kalau memang uangnya ada, silakan obat permanen. Tapi akhirnya ditanya yang bagus yang mana? Memang secara medis dokter itu akan selalu menyarankan kasih pengobatan yang terbaik. Ya saya menghormati profesi kedokteran karena memang ingin menangani yang terbaik. Karena dia contohkan begini, Pak, saya mau contohkan begini ya Bu. Ini kita mau ke Jakarta. Saya mau ajak ibu itu naik Mercy, terus masuk jalan tol. Sekarang bisa juga ke Jakarta, enggak naik Mercy, enggak naik jalan tol. Ibu bisa naik angkot. Naik angkot juga bisa, enggak jalan tol juga bisa. Masalahnya sekarang yang nyaman yang mana? Yang enak yang mana? Kamu cari enaknya, nyamannya yang Mercy. Lewat jalan tol, bukan yang angkot.
lalu jalan biasa. Tapi ya memang kembali lagi, ya persoalan kita juga harus realistis. Tidak ada orang yang mau sakit, tidak ada. Saya yakin tidak ada. Makanya orang berusaha ketika ada gangguan di tubuhnya, orang berusaha untuk cepat mencari pengobatan. Tapi satu hal yang kita mau tahu, prinsip pengobatan itu harus bijak, harus cerdas. Jangan sampai juga kita mencari pengobatan tetapi salah sasaran. Kan repot, uang habis, tenaga terkuras, tidak tepat sasaran. Nah, tapi malam hari ini saya tidak bahas panjang lebar tentang medisnya karena saya bukan dokter. Nah, waktu ditanya, sekarang masalahnya obat itu yang bagus yang mana? Yang permanen atau yang generik? Kalau pertanyaan itu kepada saya, kalau misalnya ibu-ibu ditanya, obat yang bagus yang mana? Yang permanen atau yang generik? Saya jawab begini, yang bagus itu yang tidak minum obat. Yang bagus itu yang tidak minum obat. Kenapa? Loh, obat permanen sama obat generik kandungannya sama. Sama saja. Harganya saja beda. Dan memang mungkin racikannya, cara meraciknya saja yang berbeda. Ya, kandungannya sama gitu, komposisinya sama, hanya saja porsinya. Porsi dalam obat itu yang beda. Tapi kalau ditanya mana yang bagus? Yang bagus itu yang minum obat. Nah, persoalannya sekarang gimana supaya tidak minum obat? Nah, ini yang menarik di sini. Saya tanya kepada anak-anak remaja waktu ibadah remaja Sabtu kemarin, gimana supaya tidak sakit? Bu, kalau ditanya gimana supaya tidak sakit, jawabannya apa? Makan yang sehat. Terus olahraga, banyak berarti ya. Kalau yang sederhananya kira-kira gimana supaya tidak sakit? Bersukacita. Gimana supaya tidak sakit? Saya kalau pertanyaan itu ditanya kepada saya jawab begini. Gimana supaya tidak sakit? Sehat. Kamu mau bolak-balik aja kan? Memang kelihatannya lucu ya. Gimana tidak sakitnya? Sehat. Orang sehat pasti tidak sakit. Nah, sekarang pertanyaan, gimana supaya sehat? Tidak sakit. Nah, jangan balik lagi. Kalau balik lagi gak selesai. Kalau balik lagi gak selesai. Ini yang menarik. Gimana supaya tidak sakit? Sehat. Nah, gimana supaya sehat? Nah, sekarang kita mau belajar gimana supaya sehat. Prinsip kesehatan berdasarkan Alkitab. Saya percaya di buku-buku kedokteran pun seperti buku ini, itu kalau saya baca renungkan, ternyata mengacunya kembali kepada Alkitab. Menyinggung tentang pembuluh darah. Ya, kalau darahnya bersih semua bisa sehat. Tidak ada sumbatan-sumbatan, bisa sehat. Lalu saya pikir begini, satu-satunya persoalan di dalam Alkitab ini ketika berhadapan dengan penyakit, yang seringkali ayat yang seringkali digunakan, ayat apa Bu? Ketika doa. Oleh bilur Yesus kamu sudah sembuh. Ayat itu kan yang sering dipakai. Dr. Hong Jong Chun belajar kedokteran dari timur tentang pembuluh darah. Perhatikan darah. Darahnya dibersihkan, darahnya dibereskan. Darah kotor, tubuh kotor. Darah bersih, tubuh bersih. Darah sehat, tubuh sehat. Nah, perhatikan kata darah. Alkitab bicara ketika berhadapan dengan penyakit, ayat yang sering dikutip adalah juga pakai darah. Nanti ya, mungkin kelihatannya dianggap kebenaran aja gitu, nyambung-nyambungin. Tapi buat saya nggak mau nyambung-nyambungin, tapi coba renungkan. Ketika berhadapan dengan penyakit, ayat Alkitab yang dipakai adalah oleh bilur Yesus kamu sembuh, darah. Ngerti ya Bu maksud saya? Jadi prinsipnya ada di dalam Alkitab. Lalu kemudian ada satu buku lagi, The Complete Guide to Fasting. Seni berpuasa sehat, lengkap dan terbukti secara ilmiah.
berbagai konsep untuk menangani penyakit pasien itu dianjurkan dengan cara salah satunya puasa. Orang sakit suruh puasa. Dengan puasa itu memiliki sebuah khasiat yang luar biasa. Cuman masalahnya puasa yang kayak gimana dulu? Ini yang harus dimengerti, makanya harus dipelajari dulu. Jangan asal puasa. Ya puasanya seperti apa? Nah kalau kita bicara puasa, kita mengajar tentang puasa. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan di buku-buku ini pun kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Nah malam hari ini, ayo kita sama-sama kita melihat prinsip kesehatan berdasarkan Alkitab. Oke, pertanyaannya sekarang. Pilih sehat atau sakit? Di awal tadi sudah ya. Ibu-ibu mau pilih sehat atau pilih sakit? Sehat. Pilih sehat. Gimana supaya tidak sakit? Sehat. Gimana sehat? Nah, jangan balik lagi. Jangan sakit. Ya iya gitu kan. Kalau pulang balik terus gak ada selesai-selesainya. Gimana supaya tidak sakit? Harus sehat. Bagaimana sehat? Kita lihat ayat Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Apa yang Alkitab katakan? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Perhatikan kalimatnya. Dan semoga roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Apa maksudnya roh, jiwa, tubuh terpelihara? Kalau pakai kata sederhana, terpelihara dengan tak bercacat. Kalau pakai kata kalimat yang sederhana, mau ganti kalimat apa? Sehat. Setuju? Setuju nggak Bu? Kalau saya ditanya, mengganti kata terpelihara sempurna dengan tak bercacat, kalau diganti kalimatnya, saya mau pakai kata sehat. Pakai kata sehat. Jadi Alkitab sendiri mau supaya kita sehat. Tuhan nggak mau kita sakit. Tapi kenapa ada penyakit? Nah, nanti kita belajar. Kenapa ada penyakit? Padahal ayatnya jelas. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau, terus lanjutkan Bu, baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi ketika bicara kesehatan, Alkitab justru membawa kita untuk kita bisa benar-benar sehat, bukan sakit. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sehat, dia bisa memiliki aktivitas yang maksimal, tidak terganggu. Setuju ya? Orang yang sehat itu bisa beraktivitas, tidak terganggu. Orang sakit bisa nggak beraktivitas? Bisa, tapi terbatas. Terbatas nggak jauh-jauh dari tempat tidur mungkin, atau nggak jauh-jauh dari lingkungan ya kamar atau lingkungan rumah saja. Atau kalau dia dirawat di rumah sakit, ya lingkungan sekitar kamar rumah sakitnya saja. Tapi kalau sehat, dia tidak bisa, orang itu kegiatannya tidak dibatasi. Bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan banyak kegiatan, bisa menghasilkan. Nah Alkitab mau supaya kita sehat. Karena yang namanya sakit itu nggak enak. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Setuju ya Bu ya? Ya. Saya bersyukur ketika menerapkan sistem pola prinsip firman Tuhan, saya berani pastikan pasti akan ada perubahan. Saya bersyukur bahwa 2 tahun lebih ini saya tidak pernah lagi kambuh asam urat. Biasanya dalam 1 tahun itu masih ada kambuh asam urat di jempol sebelah kanan. Tapi sudah 2 tahun lebih ini sampai sekarang
Tidak pernah ada keluhan asam urat. Dan ketika saya baca bukunya yang ini juga Dr. Hong Jong Chun, oh ternyata sebuah rahasianya di sini. Peredaran darahnya harus lancar. Nah, bagaimana peredaran darahnya harus lancar? Tentu kita harus masukkan dengan masukan-masukan yang seperti apa. Kita mau belajar malam hari ini ya. Masukannya harus yang seperti apa? Supaya tubuh kita ini, tubuh yang diciptakan Tuhan ini berfungsi seperti yang Tuhan mau, supaya sehat. Oke, nah sekarang sehat berdasarkan Alkitab. Mengacu kepada ayat yang tadi kita baca, sehat berdasarkan Alkitab itu berarti seluruh bagian dalam diri manusia terpelihara sempurna. Bukan hanya fisiknya. Fisiknya sehat tapi jiwanya sakit, hati-hati. Cepat atau lambat fisiknya bisa sakit. Kenapa? Karena jiwa bisa mempengaruhi fisik. Apa yang ada di dalam jiwa? Perasaan. Apa yang ada di dalam jiwa? Kehendak. Apa yang ada di dalam jiwa? Pikiran. Apa yang bisa dipengaruhi di dalam jiwa itu? Depresi, stres, kepahitan, dendam. Nah, itu harus dibereskan. Kalau tidak, tubuh sehat, ya cepat atau lambat bisa sakit. Sehat berdasarkan Alkitab itu bukan hanya bicara fisiknya, tapi jiwanya juga dan rohnya. Karena yang Tuhan mau kita itu dipersiapkan untuk mengalami kehidupan bukan hanya untuk saat ini, tapi nanti sampai di dalam kekekalan. Nah, persoalannya sekarang di dunia yang fana saja kita sudah nggak beres. Bagaimana kita mau masuk dalam kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Tuhan, dalam kebahagiaan kekal tanpa penderitaan, tanpa sakit penyakit, diubah dalam tubuh kemuliaan, sementara kita nggak bereskan di dunia ini, nggak bisa. Makanya tadi ayatnya bilang supaya kamu terpelihara, supaya kamu sehat. Sehatnya bukan fisiknya doang, tapi jiwamu, rohmu harus sehat. Dan saya berikan masukan kepada Elin. Saya bilang begini, masalah kamu itu bukan ginjal, masalah kamu itu bukan jantung. Sampai dia bilang sama mama, kata si Pak Andi, masalah saya mau bukan jantung, bukan ginjal. Tapi saya bilang begini, masalah kamu bukan jantung, bukan ginjal, masalah kamu adalah gelojok. Masalah kamu adalah sombong. Masalah kamu adalah gaya hidup yang tidak beres, gaya hidup yang gak benar. Selama gaya hidupmu gak benar, selama hidupmu gak berubah, apa yang ada di dalam jiwamu, di dalam rohmu gak dibereskan, tubuhmu akan terpengaruh. Jadi fungsi ginjalnya, fungsi jantungnya terganggu karena ada pengaruh gelojokmu. Karena ada sifat rakusmu itu. Karena ada sifat gaya hidupmu yang gak beres. Makanya sekarang mau tidak mau harus berubah. Punya kebiasaan yang baru. Stop minuman bersoda. Just sama sekali. Stop kandungan makanan yang memiliki protein yang tinggi. Daging, telur, stop dulu. Susah, ya memang susah. Siapa suruh kamu rusak? Masalahmu di situ. Saya bicara begini karena memang saya bukan seorang dokter, bukan seorang medis. Tapi saya mau berdasarkan apa yang saya pelajari dari Alkitab dan buku-buku kesehatan yang saya baca. Tangani itu bukan gejalanya, tangani itu penyebab. Karena ada dokter pun menangani bukan penyebab, tapi gejalanya. Oh sakit kepala ya, langsung dikasih obat yang just hilangin sakit kepala. Tapi tidak dicari tahu kenapa orang ini sakit kepala. Migrain ya, vertigo ya, kenapa? Tidak dicari tahu gejala penyebab. Ditangani gejalanya. Sehingga apa yang terjadi? Obat.
saya bicara begini bukan mau memprotes profesi kedokteran, tidak. Tapi mari kita juga menjadi orang yang bisa cerdas, bijak dalam menyikapi, supaya kita juga jangan asal. Ya, karena ketika kita hanya terima gejalanya yang ditangani gejalanya terus dihantamnya dengan apa? Obat, obat terus. Dan yang namanya obat-obatan itu kan kimia. Lama-kelamaan itu mengendap. Ya, endapan-endapannya itu, ingat berdasarkan buku ini, kalau darah itu sehat, tubuh sehat. Kalau darah itu kotor, tubuh kotor. Nah sekarang endapannya itu mengendap. Berapa tahun, berapa lama obat-obatan itu mengendap. Lalu si aliran darah yang mau mengalir ini terkesumpan. Dr. Hon Jong-sun ini memberikan gambarannya begini. Seperti sebuah pipa. Ada air. Airnya mengalir. Airnya bersih. Kalau pipa itu tidak ada sumbatan, airnya bersih. Pertanyaannya sekarang. Air itu, tempat itu bisa jadi sarang nyamuk nggak? Tidak. Karena bersih ngalir. Akan jadi sarang bakteri? Tidak, karena ngalir bersih. Tapi coba, kalau pipa airnya itu mulai menggenang, pertama sih bersih, tapi kalau nggak ngalir menggenang, lama-lama keruh. Dan waktu sudah keruh, apa yang terjadi? Nyamuk mulai bersarang. Bakteri mulai muncul. Nah, pertanyaannya, ketika masalah ini sudah terjadi, seringkali banyak yang menanganinya tidak menangani penyebabnya, tapi gejalanya. Oh, ada nyamuk, ada genangan. Yang dibasmi apanya? Nyamuk. Yang dibasmi apanya? Genangan itu bakterinya itu kan. Tapi kenapa tidak salurannya diperbaiki? Supaya ini nggak menggenang dan tidak terus jadi sarang nyamuk. Kalau sekarang katakan nyamuknya dibasmi, bus, satu kali dibasmi, cas, nyamuknya hilang nggak? Hilang. Tapi masih mampu. Nyamuknya akan datang lagi nggak? Akan datang lagi. Alkitab juga bilang begini. Saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus. Kalau satu roh jahat diusir dari diri seseorang, keluar. Dalam nama Yesus keluar. Roh jahat ini keluar. Pelepasan terjadi. Rumah ini seperti bangunan rumah yang kosong, tidak ada penghuninya. Dan kalau tidak ada yang masuk menghuni di dalam rumah yang sudah dibersihkan itu diri orang yang sudah dilepaskan, Tuhan Yesus bilang apa? Akan datang kembali satu? Tidak. Yang datang itu lebih parah. Kenapa? 7. Bayangkan 7. Yang datang lagi 7, bukan lagi 1. Tadi yang diusirnya 1. Karena tidak dijaga, karena tidak diproteksi, 7 yang datang. Genangan ini ketika ditangani gejalanya, ditangani. Oh, ada nyamuk. Basmi nyamuk. Iya, nyamuknya oke hilang. Tapi masalahnya bukan nyamuk sebetulnya. Masalahnya itu genangan, airnya menggenang. Beresin. Ketika airnya ini nggak menggenang, airnya mulai ngalir, pasti nggak mungkin jadi sarang nyamuk lagi. Ngerti ya? Ini yang dimaksud oleh Hong Jong-chun dalam buku yang ditulis. Tangani penyebabnya. Nah, ini yang kita harus mengerti, sehingga kalau dalam bahasa medis itu, penanganan medis itu 1 obat, 2 injeksi, 3 operasi. Penanganan terbesar itu cara-caranya begini. Ya, pakai obat, pakai injeksi, suntik, lalu operasi. Penanganannya. Nah, operasinya kan bisa macam-macam. Ya, pakai peralatan-peralatan modern. Ya, kalau itu berkaitan dengan ginjal, itu bisa dengan dialisis, cuci darah.
Cuci darah itu kan harus dioperasi dulu, Bu. Ibu pernah lihat orang yang cuci darah? Saya udah pernah lihat secara langsung. Karena waktu itu saya dibawa sama Papa lihat si Ape. Ada saudaranya Papa di Bandung, ya, dia yang punya Hotel Victory. Kalau ibu-ibu di BIP, di IP itu kan turun sedikit Jalan Pajajaran, situ ada Hotel Victory. Nah itu saudaranya si Papa. Si Ape ini memang usianya udah tua, udah lanjut, udah 80-an. Dia cuci darah. Dan saya tengok, saya lihat secara langsung, gimana sih orang cuci darah itu? Banyak yang cuci darah di Brombius, banyak. Dan proses cuci darah itu 5 jam. 5 jam muter. Itu mesinnya muter. Dan orang yang cuci darah itu harus dioperasi dulu, karena harus masuk selang dulu. Dan si api itu selangnya di dada, bolong di sini. Dengan cara apa itu? Operasi. Nggak mungkin disogok-sogok kesakitan. Sini Pak ya. Nggak, itu dioperasi, dibelah. Dan selangnya itu nggak boleh kena air infeksi. Makanya setelah cuci darah itu ditutup. Kalau mandi itu harus ditutup, harus terlindungi. Jadi ingat film Iron Man gitu. Iron Man kan di dada gitu ya, Mr. Shark-nya itu. Itu bolong di sini. Kenapa? Karena supaya selang dari mesin bisa masuk ke tubuh. Itu proses. Dan yang namanya cuci darah itu bukan pengobatan sebetulnya. Saya sampai tanya terakhir ke dokternya Eli itu, saya bilang begini, Dok, cuci darah itu pengobatan atau bukan? Dokternya bilang, bukan. Tapi ya Pak, kalau udah begini kan harus dibantu. Tapi bukan pengobatan. Karena mesin itu mengganti fungsi organ ginjalnya itu. Cairan itu harus dikeluarkan. Itu bolong. Jadi obat, injeksi dan operasi. 3 bagian tindakan medis ini yang seringkali penanganan untuk mengobati. Nah sebelum hal itu terjadi, dalam kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan, ayo kita lihat prinsip Alkitab tentang kesehatan. Tuhan mau kita sehat. Tuhan tidak mau kita sakit. Gimana supaya tidak sakit, sehat? Gimana supaya sehat? Nah sekarang lihat cara gimana supaya kita bisa sehat. Nah sebelum kita lihat gimana supaya kita bisa sehat, penyebab dari penyakit. Apa yang menyebabkan penyakit itu ada? Saya pelajari, penyebab penyakit itu cuma satu. Dari apa yang saya pelajari, kalau dokter ini mempelajari penyebab penyakit itu karena aliran darah yang kotor. Tapi kalau dalam bahasa saya, karena saya bukan dokter, dan saya mensiarkan malam hari ini, penyebab dari penyakit itu cuma satu: kecerobohan, atau ketidaktaatan, atau mengabaikan aturan. Itu saja. Saat kita ceroboh, saat kita tidak taat, saat kita mengabaikan aturan, datang penyakit. Aturan apa yang dilanggar? Ceroboh dalam hal apa? Mari kita lihat tadi ya, manusia itu diciptakan Tuhan ada tubuh, jiwa, roh. Kita lihat. Yang pertama, kalau manusia itu ceroboh dengan tubuhnya, dengan cara apa? Sehingga timbul penyakit, yaitu dia abai atau ceroboh dengan pola makan. Pola makannya ceroboh. Pola istirahatnya juga nggak teratur. Istirahat itu penting karena untuk membentuk sistem imun. Saya bilang sama anak remaja, jangan main game terus. Waktunya tidur. Jangan terus main game. Wah, tapi ini bisa menghasilkan uang, karena memang ada orang yang main game online bisa menghasilkan uang, bisa sampai 1 juta, sampai 2 juta dijual itu passwordnya.
Bisa dapat uang. Tapi dengan cara mendapat uang kamu abaikan istirahatmu, pola istirahatmu. Apa yang terjadi? Sistem imunmu tidak terbentuk. Tuhan itu sudah merancang kehidupan kita manusia, tubuh itu harus istirahat. Jadi saat tubuh ini tidak istirahat, dipakai terus. Oke, kalau usianya masih muda kuat. Tapi kalau udah faktor U, jangan coba-coba. Kalau masih muda oke kuat, begadang juga sampai jam 5 pagi juga kuat dan teler. Tapi jangan macam-macam kalau udah 60 ke atas. Kecuali tukang ronda atau jaga keamanan. Cuman kan masalah tukang ronda pun mereka punya pola. Polanya apa? Malam mereka tidak istirahat, pagi atau siangnya mereka istirahat. Harus. Karena kalau enggak, jebol. Tubuhnya jebol. Penyakit datang karena satu penyebab ceroboh, tidak taat, langgar aturan. Kalau orang itu kerjanya kerja malam, berarti dia harus punya pola istirahatnya siang, pagi. Harus. Karena kalau tidak, kapan sistem imunnya bisa dibuat? Cuman kan ini nggak semua orang kan yang punya jadwal tugas malam. Rata-rata kan malam semua orang istirahat. Istirahat karena sistem imun itu lagi bekerja. Jadi harus tidur. Pola makannya jorok. Saya pernah ditanya makanannya gimana ya supaya sehat. Kembali lagi kalau pertanyaannya saya ditanya pola makannya seperti apa. Yang penting itu bukan masalah porsinya, tapi juga harus tahu jenis. Kalau hanya porsinya, oh ya makan itu yang kenyang. Yang kenyang itu beda. Kenyangnya saya dengan kenyangnya Ibu Lucy beda. Kenyangnya Ibu Lucy dengan Delina beda. Ya kan? Kenyangnya saya mungkin dari satu piring dengan kepala begini kenyang. Tapi bagi orang yang olahragawan, atlet atau kuli bangunan, kenyang dengan segini, enggak kenyang. Beda, ya kan? Makan harusnya. Masalahnya sekarang bukan makan jumlahnya, porsinya, tapi harus melihat jenis makanannya. Karena ada jenis-jenis makanan yang kita juga harus waspadai. Kalau misalnya seperti saya, udah tahu pernah asam urat, ya jangan coba-coba emping melinjo satu toples dihabisin. itu namanya kamu adu sakti, gitu kan? Itu namanya kamu adu sakti. Jadi udah tahu ada asam urat, ya kira-kira dong. Udah tahu ada asam urat, udang itu jangan. Kalau pengen ya kedua, jangan seporsi petung itu udang. Sate udang atau udang saus mentega atau udang saus telur asin. Wah, itu tingkat urinnya tinggi. Jadi sebenarnya penyebab dari penyakit ceroboh tidak taat. Dari faktor tubuh, pola makannya ceroboh, pola istirahatnya ceroboh, pasti nggak benar. Nah kalau pengen sehat, rubah. Kalau pengen sehat tubuhnya, rubah pola makannya, pola istirahat, buat teratur. Lalu jiwa, abai atau ceroboh dalam menguasai diri, stres, depresi, dendam, kecewa, sakit hati, emosional. Bereskan. Ini bahaya. Tubuhnya fit, tapi kalau di jiwanya ada stres, di jiwanya ada depresi, di jiwanya ada dendam, di jiwanya ada sakit hati, emosional, pengaruh tubuhnya pasti cepat atau lambat akan sakit. Karena itu akan mempengaruhi aliran darah. Coba saja orang yang emosional, orang normal detak jantungnya biasa kan? Tapi coba orang lagi ngambek, beda, pompanya beda. Sehingga apa yang terjadi? Aliran darahnya naik. Ketika aliran darahnya naik, tensinya naik. Dan kalau ini terus menerus, yang tadinya tidak pernah hipertensi, jadi bisa ada hipertensi.
Dan kalau sudah ada hipertensi kan harus teratur kan, nanganinya kan, harus diminum obatnya tiap hari. Padahal kalau kita mau tidak ceroboh, orang yang hipertensi itu bisa bebas dari obat hipertensi. Pasien dari Dr. Hong Johnson sudah banyak yang sembuh lepas dari obat hipertensi. Dengan cara apa? Menerapkan 3. 1, selama 10 hari makan makanan sayuran mentah. Yang kedua, 10 hari kedua puasa. Yang ketiga, detox. Cari tahu kenapa bisa hipertensi. Oh, sering makan lemak ya, sering makan gorengan apa, kemudian kolesterolnya naik sehingga tensi darahnya juga kepicu. Nah, itu yang harus dibereskan, itu yang harus dibersihkan. Cuman kan saya nggak bisa bahas makanan mentahnya apa. Pasti nanti kan ibu-ibu pasti ada yang bertanya, saya belum bertanya apa. Sama mama saya juga nanya begitu. Bayu menang itu, kangkung menang itu. Ya, yang paling lucu itu pernah di dokter udah bilang, Dok, jangan makan hewan kaki 4. Jangan makan hewan kaki 4, kata Jaya. Si mama tanya, kalau ayam boleh kan? Aduh, dalam hati saya sejak kapan ayam kaki 4? Ya dokternya marah lah. Pak, ibu gimana sih? Ayam kakinya berapa? Mungkin ya saking ada was-wasnya juga. Jadi mau makan apa ini? Gak boleh. Kayak film Dono gitu kan. Di meja makan, di sayur-sayuran, dia makan dengan orang Jawa. Yang semua sayur, yang satunya itu sambal. Diperkenalkan ke Dono, ini jangan. Dokternya bingung, jangan. Nah, ini sambal. Yang diambil yang mana, Bu? Sambal. Kenapa? Karena orang itu tidak bilang sambal ini jangan. Yang lain bilang jangan. Padahal orang Jawa bilang jangan itu sayur. Ini jangan. Ini sambal. Jadi itu cuma makan sambal. Lalu kemudian abai atau ceroboh, tidak serius dengan hal-hal yang rohani, dengan ibadah, dengan doa, dengan baca Alkitab. Itu akan mempengaruhi percaya atau tidak percaya. Alkitab sudah ajar kita. Gejala penyakit itu kalau saya membahasakannya cuma satu, ceroboh, tidak taat dengan aturan yang Tuhan tetapkan. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana membenahi? Coba lihat di sini, Bu. Kau membenahi dengan kupu-kupu. Maksudnya apa? Apa saya harus makan kupu-kupu? Tenang, saya tidak menyuruh ibu makan kupu-kupu. Maksudnya apa? Belajar dari kupu-kupu. Kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu yang indah, tahu prosesnya kupu-kupu itu? Sebelum jadi kupu-kupu itu, telurnya ini jelek. Setelah jadi telur jadi larva ulat. Ibu-ibu pernah pegang kupu-kupu? Pernah. Berani pegang kupu-kupu? Berani. Tapi coba sebelum jadi kupu-kupu pegang ulat. Padahal kan sama aja kan. Si kupu-kupu itu ya sebelum jadi kupu-kupu si ulat itu. Tapi kan gak mau pegang ulatnya kan. Kenapa? Geli. Nah, makanya harus mengalami proses seperti kupu-kupu ini, harus mengalami perubahan. Nah, bagaimana supaya membenahinya kalau sudah terlanjur sakit? Tidak ada cara lain, belajar seperti kupu-kupu harus mengalami metamorfosis. Metamorfosis mengalami perubahan bentuk. Dari yang jelek, kita punya pola hidup, gaya hidup, pola makan, pola istirahat yang jelek, jiwanya juga gampang stres, gampang depresi, gampang sakit hati, gampang kecewa. Lalu kemudian roh kita pun nggak pernah punya waktu untuk doa. Jangankan doa, makan aja nggak berdoa. Banyak kan orang Kristen makan langsung makan aja, nggak doa dulu. Nah, saya
Sampaikan sama si Mama tuh sama si Eri. Coba belajar dong. Pantas sih pokoknya pendeta. Bukan masalah pokoknya pendeta. Karena itu firman. Kamu mau datang kepada siapa? Dokter sudah dicoba. Dan penanganan dokternya seperti itu. Kamu mau datang sama siapa? Saya bilang, yang jadiin kamu punya jantung, yang jadikan kamu punya ginjal, yang jadikan kamu punya apa yang ada di dalam tubuhmu siapa? Tuhan. Waktu Tuhan serahkan itu kepada kamu, waktu kamu lahir, ada gangguan nggak? Enggak. Tapi kenapa udah gede ada gangguan? Berarti kan ada yang diabaikan. Ada sesuatu yang dilanggar. Makanya sekarang harus mengalami metamorfosis. Nah, seperti apa metamorfosanya? Satu, belajar untuk bisa tahu prioritas. Prioritas itu penting. Prioritasnya apa? 2 Korintus 4 ayat 16. Yaitu membangun dari dalam dulu. Bangun manusia batinnya dulu. Harus dibangun dari dalam dulu. Bu, kalau menangani orang yang sedang sakit itu memang gampang-gampang susah. Yang sakitnya pengen cepat sembuh, tapi yang nggak sakitnya juga kan capek. Benar. Coba saja. Yang ngurus orang sakit itu nggak gampang. Yang sehat bisa ikutan jadi sakit. Kenapa? Karena energinya bisa terkuras. Nah, supaya tidak sampai kejadian seperti itu, maka harus tetapkan prioritas, urutan yang harus ditempatkan dulu. Apa itu? Benahi dari dalamnya dulu. Dunianya harus dibenahi. Makanya saya bilang sama si Erin, masalahmu bukan jantung, masalahmu bukan ginjal, masalahmu keloncok, masalahmu adalah rakus, masalahmu adalah sombong. Mentang-mentang sehat, mentang-mentang kuat, apa saja kamu minum, apa saja kamu makan, sombong. Nah sekarang kamu harus benahi itu di dalamnya dulu, kamu benahi. Saya ingat buku ini. Jadi seperti pipa itu, jangan tembak nyamuknya, kasih obat nyamuknya, kasih obat nyamuk mati. Tapi genangannya tidak dibereskan, sumbatannya tidak dibereskan, nyamuk datang lagi. Kasih lagi obat nyamuk, mati lagi si nyamuk. Terus ini masih mengenang, datang lagi, kasih lagi obat, kasih lagi obat. Nggak selesai, muter-muter di sini. Ah ini nggak mungkin bisa sembuh. Ya terserah. Orang mau mengatakan tidak bisa sembuh, tapi satu hal. Tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh sebetulnya. Asal kita benar-benar memiliki pemahaman dan ikuti aturannya Tuhan. Udah, ikuti aturannya Tuhan. Masalahnya sekarang ketika sudah tidak benar, lalu nggak mau ikutin aturannya Tuhan, wah repot. Makanya prioritas itu benahi di dalam dulu. 2 Korintus 4 ayat 16, manusia batinnya benahi. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Perhiasanmu jangan secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, dan dengan mengenakan pakaian yang indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya. Itu yang harus dibenarkan di dalam dulu. Nah, setelah itu yang kedua, saya mau share 2 saja. Yang pertama prioritasnya benahi dulu ya, di dalamnya dulu. Akar segala penyakit itu benahi di dalam. Karena yang bisa menyembuhkan, saya yakin, saya percaya, yang bisa mendatangkan kesembuhan, yang pertama Tuhan, yang kedua orang itu sendiri. Tuhan dan orang itu sendiri. Sekarang dari pihak Tuhan nggak ada masalah, Tuhan siap melakukan sesuatu, tapi kamu mau nggak? Yang harus merubah pola makan bukan Tuhan. Dah, kamu diam. Mana makanannya? Sini, diambil sama Tuhan gitu? Enggak ada. Pola makannya yang kamu yang harus rubah. Pola istirahatnya yang kamu harus rubah. Dari sisi jasmani, tingkat stresnya. Apa Tuhan yang mau ganti?
tingkat sakit hatinya. Apa kamu mau terus pegang? Bereskan. Pola makan dan gaya hidup atau kebiasaan ini yang membuat penyakit. Nah, pola hidup dan gaya makan yang kita mau bereskan. Yang pertama, untuk tubuh. Pola makan dan gaya hidup untuk tubuh. Konsumsi makanan bukan hanya porsinya, tetapi perhatikan jenisnya. Nah, saya sampaikan ada poin-poin di sini, 4 poin. 1. Kalau kita mengacu pada pola Alkitab, pola makan yang sehat berdasarkan Alkitab itu apa sih? Kejadian 1 ayat 29. Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan buah-buahan, sayuran dan buah-buahan. Sebenarnya itu sih. Kejadian 1 ayat 29. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, yang Tuhan kasih itu sayur-sayuran, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Perbanyak itu. Dan sekarang dipakai oleh Dr. Hong Joon-su. Konsumsi sayuran mentah, konsumsi buah-buahan mentah. Dan itu ditulis dalam Alkitab. Nanti ibu-ibu baca Kejadian 1 ayat 29. Yang kedua, nah setelah jatuh dalam dosa, kalau pengen makan daging gimana? Boleh kan? Boleh. Tapi aturannya gimana? Nah ini Imamat 11 ayat 3. Kalau pengen makan daging, perhatikan Imamat 11 ayat 3. Yang berkuku belah memamah biak. Nah pilih. Apa saja itu? Nah, kalau apa saja panjang. Jangan sampai nanti kayak si mama. Jangan yang kaki 4 ya. Ayam gimana? Jangan terulang lagi ya. Udah cukup saja itu sampai di si mama aja, itu intermezzo. Mungkin sakit pusing ya di dokter gitu ya. Makan daging aturannya sebelum jatuh dalam dosa sih daging tidak jadi prioritas. Tapi kalau setelah itu oke lah. Mau makan daging Imamat 11 ayat 3. Lalu ikan, satu air. Diatur loh di dalam Alkitab. Imamat 11 ayat 9 dan 10. Yaitu yang bersirip dan bersisi. Macamnya lele gimana? Lele ternyata tidak bersisi, tidak bersirip. Tapi selama ini saya makan enak gitu. Lele, belut gitu ya. Kalau berdasarkan Imamat 11 ayat 9 dan 10, nggak boleh. Berarti kalau makan itu tidak masuk surga. Makanan tidak mempengaruhi ya. Apa yang masuk di dalam tubuh tidak mempengaruhi surga neraka. Ingat Bu, tidak mempengaruhi surga neraka. Itu hanya akan mempengaruhi kualitas kesehatan tubuh jasmani. Ya kalau melanggar ya udah, siap-siap aja ada gangguan di tubuh gitu kan. Ikan atau satu air, Imamat 11 ayat 9 dan 10. Lalu kalau binatang yang merayap, yang bersayap, yang berkaki 4, nah ini si mamanya. Imamat 11 ayat 21. Itu dari tubuh, pola makan. Lalu yang kedua, dari jiwa. Apa yang harus masuk di dalam jiwa? Jiwa itu kebutuhannya adalah persekutuan dengan Tuhan. Daud bilang begini dalam Mazmur 43 ayat 5. Mengapa kau tertekan hai jiwaku, dan mengapa kau gelisah di dalam diriku? Tersenyumlah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Persekutuan dengan Tuhan. Jadi itu yang harus dibenahi, gaya hidup bersekutu dengan Tuhan. Orang olahraganya rajin tapi tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Jiwanya kena, gampang stres, gampang depresi, bahkan yang lebih repot itu dendam, kepahitan, kekecewaan. Nah itu racun. Dan itu harus diselesaikan. Karena kalau enggak pasti mempengaruhi. Ya, pasti mempengaruhi. Persekutuan dengan Tuhan itu harus bisa dipenuhi dari persekutuan dengan Tuhan. Makanya Alkitab juga mengajar. Kalau kamu mau datang sama Tuhan, kamu teringat akan sesuatu dengan sesamamu, bereskan. Tinggalkan korban itu, bereskan dulu. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika jiwamu itu keruh, tubuhmu akan terpengaruh. Coba, ketika orang stres, depresi, mikirin, kurang ajar, jadi stres, jadi
itu depresi. Gangguan tidur, insomnia, susah tidur. Kalau susah tidur, sistem imun tidak terbangun. Ketika sistem imun tidak terbangun, gampang sakit. Seliwer angin gitu kan, angin sepoi-sepoi, gampang masuk angin, kerokan, nama tipis, kulit dikerok terus tipis, kerok gitu kan. Coba kalau sistem imunnya kuat, nggak kerokan terus kan dikerok terus, memang enak sih, tapi poin-poinnya kegedean bu, just, ya kan, enak sih, tapi, nah, makanya jangan gejalanya yang ditanggung, cari penyebab. Kenangan ini nyamuknya yang dikasih obat nyamuk terus, nyamuknya mati. Tapi nanti datang lagi. Tapi coba kalau penyebabnya kita selesai, nyamuk gak akan datang lagi. Oke? Yang terakhir, pola makan, gaya hidup atau kebiasaan yang dibenahi yaitu menyangkut dengan roh. Apa yang harus dibenahi di dalam roh? Kita harus memasukkan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Roma 8 ayat 13, orang yang dipimpin oleh daging akan mati, tapi jika kamu hidup di dalam roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Akan hidup, sehat, hidup, tidak mati, tidak jadi sakit, hidup sehat. Amsal 29 dan 18 mengatakan, bila tidak ada wahyu menjadi liar. Rakyat, berbagai orang yang berpegang pada hukum. Dan penutupnya. Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Coba kita buka bu. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Yang sudah ketemu bisa baca sebagai penutup. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Oke, penutupnya saya buat kalimatnya begini. Pelihara, jaga hidup kita, sebab diri kita adalah bait Allah. Barang siapa yang membinasakan atau merusak bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Jadi yang paling mengerikan bukan penyakit yang datang, tapi yang paling mengerikan adalah kalau kamu merusak bait Allah, Allah akan berurusan dengan hidupmu. Allah akan membinasakan dia. Jadi jangan rusak bait Allah. Ini bait Allah. Bukan sarangnya penyakit, bukan sarangnya kepahitan, bukan sarangnya stres, bukan sarangnya depresi. Buat alirannya jadi lancar. Jangan ada yang tersumbat. Pelihara hidup kita, sebab diri kita adalah bait Allah. Barang siapa yang membinasakan atau merusak bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Jadi jangan lebih takut kepada penyakitnya, tapi perhatikan ayat ini. Kalau kita rusak, berarti Allah akan membinasakan orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Beri kami kesanggupan untuk kami menjaga kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup sehat karena Engkau sendiri yang menghendaki kami sehat. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami untuk merubah pola, gaya hidup, kebiasaan, pola makan dalam tubuh kami, dalam jiwa kami, dalam roh kami. Supaya kami kedapatan hidup dalam keadaan tak bercacat, tak bercela. Sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami tidak merusak bait Allah ini. Karena firman-Mu sendiri mengatakan, barang siapa yang merusak bait Allah, Allah akan membinasakan orang tersebut. Tolong kami untuk menjaganya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin.
Terima kasih kepada Mbaknya Saudara Andanis yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Imun kita bisa terbentuk pada waktu kita istirahat. Dan sebab itu kemarin juga saya dengarkan di sebuah YouTube bahwa otak kita ini bisa sehat apalagi tidak ada usia. Maka kalau udah malam itu jangan bekerja berat, jangan berpikir berat lagi, tapi lihat sesuatu yang santai. Udah waktunya santai dan merilekskan pikiran kita, dan itu akan membuat otak kita akan menjadi sehat dan tidak mudah menjadi pelupa. Karena waktunya udah harus diistirahatkan. Jadi kalau udah malam itu jangan rumit lagi pikirannya gitu ya. Yang saya dengarkan dari bidangnya yang menyampaikan hal-hal yang demikian, supaya kita semuanya sehat-sehat dan tetap memuliakan Tuhan. Saya minta Ibu Nur maju ke depan untuk kita memberikan persembahan. Kita naikkan sebuah pujian hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah terikat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat pada terikat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Saya akan sampaikan pengumuman untuk minggu yang akan datang. Petugas WL-nya Ibu Yanti dan musik saya, firman Tuhan saya juga. Pengumuman Ibu Yanti dan persembahan Ibu Lili Hamneri. Nanti petugasnya akan kita buat juga di warga gereja. Selasa itu saja kita berdoa hari ini. Doa untuk gereja Bethel pas hari ini ulang tahun yang ke-51. Sinode gereja Bethel sedang melaksanakan Zoom. Tadi siang saya mengikuti Zoom-nya 2 jam, dan sore ini ada Zoom untuk perayaannya dalam tata ibadah yang tadi siang itu khusus untuk doa. Dan Ibu Desi besok berulang tahun, kita akan berdoa biarlah Tuhan yang berkenan memberkati hambanya dan juga menyediakan konsumsi buat kita hari ini. Saya kembali minta Bapak Angganus untuk berdoa. Silakan bangkit berdiri dan kita akan terima doa berkat sudah nanti. percaya berkat-Mu tercurah dalam kehidupan setiap kami. Bapak, malam hari ini kami juga berdoa untuk gereja Bethel Indonesia.
Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 51 tahun. Gereja Bentang Indonesia hadir di Indonesia bahkan sampai di mancanegara untuk menjadi alat Tuhan, mewartakan kabar baik, melayani jiwa-jiwa. Biar dengan bertambahnya usia, tepat hari ini 51 tahun Gereja Bentang Indonesia hadir di muka bumi ini, Tuhan mau tetap menyertai pelayanan daripada GBI ini untuk tetap jadi berkat di ladang pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, di bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin Gereja Bentang Indonesia, BPP, Badan Pengurus Pusat, bersama dengan seluruh jajarannya yang diketuai oleh Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan seluruh jajarannya BPD-BPD di daerah-daerah Perwil maupun sampai Korsek dan sampai tingkat gereja-gereja lokal. Di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan nyata atas Gereja Bentang Indonesia. Kami bersyukur, kami bersukacita malam hari ini. Juga kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau juga sudah memberikan kasih karunia-Mu buat Ibu Desi khususnya. Tanggal 7 besok Engkau memberikan usia kepada Ibu Desi pertambahan usia 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini Ibu Desi menyediakan konsumsi untuk setiap kami. Engkau yang menjaga kehidupannya. Dalam nama Yesus berkat-Mu dicurahkan bagi Ibu Desi. Kami doakan berkat kekuatan, berkat kesehatan, umur panjang, kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupannya, ada atas isi keluarganya. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan Ibu Desi sekeluarga. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami doakan buat ibu-ibu yang tidak ada bersama dengan kami malam hari ini. Yang sakit kami doa dalam nama Yesus, Tuhan jaga sembuhkan. Oleh biru-biru Yesus, mereka sembuh, mereka sehat, mereka kuat. Mereka yang susah hiburkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Kami pulang malam hari ini, kami bawa damai, sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mari pulang bawa berkat dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.